Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Hari ini semangat untuk belajar. Siap. Semangat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan semangatan untuk selalu menuntut ilmu. Baik. Sebelum itu pembelajaran kita pada hari ini tentang tauhid. Sebelum kita mulai, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum pembelajaran. Ya, silakan. Sebelum belajar, kami kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih. Setelah kita berdoa, kita akan mengabsensi terlebih dahulu pada hari ini. Yang pertama, Ilham apa Imam? Imam nggak hadir. Lu tadi, Pak, Muflika, Diana juga manjal ya. Alsaina, Atiti, Nabila, Ilham, Nabila, Pak, Alika, Mari, Naila, sama Imam berdua kemarin, Ilham yang nggak masuk, Sudah. Pada hari ini kita akan membahas tentang bab 2 tentang tauhid, ya. Sudah. Berkaitan dengan bab tauhid, ya. Saya akan memberikan sebuah gambaran apa sih yang disebut dengan tauhid itu. Apa tauhid? Apa? Keyakinan. Apa lagi? Kepercayaan. Apa lagi? Pegangan. Ya. Tauhid ini berkaitan dengan apa? Suatu kepercayaan, suatu keyakinan, suatu pegangan apa yang dipegang oleh manusia. Boleh aja silakan, berkaitan dengan apa keyakinan masing-masing. Tapi pada dasarnya tauhid ini nanti kita akan mempelajari bagaimana kita akan lebih yakin tentang adanya Allah, Rasul dan yang lain. Dari kata bahasa Arab yaitu tauhidun bentuk masdar atau infinitif dari kata wahada yang ada al-i'tiqadu bi wahdaniyatillah, artinya keyakinan atas keesaan Allah. Maksudnya atas keesaan Allah ini adalah bentuk-bentuk apapun yang diciptakan oleh Allah. Dan yakin bahwa memang Allah yang mengatur segalanya, apapun yang Allah bentuk, apapun yang Allah buat, apapun yang Allah ciptakan, semua Allah yang mengaturnya, mulai dari rezekinya, hidupnya, matinya dan yang lain. Ya, berkaitan dengan itu, tauhid secara istilah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala esa tidak ada sekutu baginya. Artinya apa? Tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang
menciptakannya, tidak ada yang menyuruhnya dan lain. Ya. Baby, coba konsentrasi dulu baby ya. Terus lanjut, tauhid mengesahkan Allah adalah esa itu tunggal. Ilmu tauhid yang membahas tentang keesaan Allah, sifatnya, Rasul Allah, dan sifatnya. Paham? Ya, lanjut. Ilmu tauhid disebut juga ilmu tauhid karena pokok pembahasannya yang paling utama adalah tentang mengesahkan Allah. Paham nih? Nah, berarti berkeyakinan atau berkaitan dengan Allah. Nah, ilmu tauhid memiliki kata lain atau istilah lain atau sebutan lain. Apa? Pertama ilmu usuluddin, kedua aqaid, tiga ilmu kalam, empat ilahiyah. Apa maksudnya daripada penyebutan ini? Kita lihat. Apa yang dimaksud dengan usuluddin? Ilmu yang membahas tentang pokok-pokok agama. Agama apa? Pasti agama Islam. Kalau agama lain ya agama lain. Yang kedua berkaitan dengan aqaid adalah ilmu yang berkaitan tentang kita pasti jadi satu. Nah, ada orang percaya dong tapi belum mengimani. Ada orang mengimani tapi nggak percaya. Saya maksudnya gimana? Udah ngimanin aja, ya udah. Sholat ya kan, puasa ya kan. Nah ini kalau orang udah mengimani pasti dia percaya. Kalau dia percaya pasti dia mengimani. Nah, ilmu kalam, apa yang masuk ilmu kalam? Ilmu yang membahas berkaitan dengan pembahasan kalam Allah. Berkaitan kalam Allah itu apa? Perkataan Allah atau firman Allah yaitu dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Semuanya itu karena Allah. Nah, lanjut. Ilmu ilah. Apa ilmu ilahiyah? Membahas tentang eksistensi Tuhan atau Allah. Apa sih eksistensi? Keberadaan. Terus apa lagi? Kewenangan Allah. Apa lagi? Maksudnya apa lagi? Ciptaan Allah dan lain-lain yang dibuat oleh Allah. Lanjut. Ada pertanyaan? Nah, ruang lingkup tauhid yang kita bahas ini siapa? Itu perbuatan Allah. Paham? Yang kedua, berkaitan dengan ma'rifat al-wasiqah, mempercayai para utusan Allah yaitu nabi-nabi dan rasul dan segala macam. Ya, adanya ma'rifatul ma'ad yang artinya mempercayai akan adanya kehidupan abadi setelah mati di akhirat. Yang kita pahami adalah apa? Hidup itu ada dua, nanti setelah mati bisa surga, bisa neraka setelah nanti perhitungan kita di padang mahsyar. Nah, kalau kita tadi percaya dan mengimani pasti kita percaya. Kalau misalnya ya tadi biarin aja, masih lama, masih hidup di dunia. Nah, kalau kata orang milik saya, tapi kalau mati bukan milik kita lagi. Nah, jadi sesuatu yang kekal abadi itu bukan hanya di dunia, tapi gantinya nanti di paham? Nah, lanjut. Macam-macam tauhid. Tadi ada 3 tuh pembahasan ruang lingkup tauhid. Apa yang pertama? Ya ma'rifatul ma'rifah. Yang kedua, Rasulullah. Yang ketiga, bilang. Nah, macam-macam tauhid. Yang pertama, tauhid rububiyah. Ini tauhid rububiyah adalah
yang membahas tentang kita melihat kuasa dan keadaan semesta. rububiyah, Rob artinya Allah Tuhan. Nah, terus yang kedua uluhiyah, termasuk aja ke situ juga. Apa uluhiyah? Apa ini bahwa pada Allah manusia harus beribadah, pertolongan, tunduk, patuh, serta juga berpaling darinya. Ini yang membahas tentang uluhiyah adalah bahwa kita harus beribadah hanya karena Allah. Terus ngapain lagi? Mohon pertolongan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kalau manusia ya secara hablum minas biasa tolong menolong secara manusia. Terus apa? Tunduk, patuh, serta tidak berpaling. Berpaling ini artinya apa? Menjadi orang musyrik atau murtad. Nah, kalau kamu kan sesama manusia disebut apa? Pengkhianat. Terus apa lagi? Musuh dalam selimut, kalau jengking apa ya? Suka kutu gitu. Paham nih? Nah, ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, sifat dia. Apa sifat dia? Apa? Insyaallah. Kita akan coba. Siapa dulu? Kenapa baby ngantuk apa? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghafar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qadir, ya Basir, ya Hafiz, ya Rafiq, ya Mu'min, ya Mudir, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Alim, ya Aziz, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Qadir, ya Hafiz, ya Mubin, ya Asim, ya Jadir, ya Karim, ya Rahim, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'is, ya Sabil, ya Arti kalian setelah kalian hafal itu, kalian harus tahu nanti arti dan maknanya. Kalau tahu arti dan maknanya, maka kalian bisa mengimplementasikan dalam kehidupan. Kalau misalnya penolong, nanti bagaimana cara menolong, paham? Memberi maaf, bagaimana cara memberi maaf? Mengambil putusan bijaksana, bagaimana caranya nanti? Pasti kamu bisa melakukan dalam kehidupan. Paham ya? Nah, kita lanjut. Setelah macam-macam tauhid yang kita bahas ada 3 ini. Pertama rububiyah, kedua uluhiyah, ketiga sifat dia. Nah, kita Islam karena dia tahu belajar tentang Islam, oh begini dan begitu. Artinya oh, Tuhan begini. Dia tidak temukan pada agama yang
pertama. Yang kedua, Salman senantiasa berjuang untuk menemukan Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislamannya. Artinya apa? Setelah dia meyakini, mempercaya, dia mencari mana sih yang namanya Nabi Muhammad. Saya ingin bertemu, saya ingin ngapain? Berikrar bahwa saya ingin masuk agama Islam. Yang kedua, tadi siapa? Rabi'ah al-Adawiyah. Siapa? Seorang wanita yang hidup pada zaman dahulu. Dia apa? Kehidupannya sangat memprihatinkan. Beliau salah satu adalah tentang mahabbah, tentang cinta. Jadi dia makomnya adalah, kalau bahasa orang itu punya makom mahabbah. Sangat cintanya kepada Allah sebagai penciptanya. Raja dijuluki sebagai budak, siang bekerja dan malam beribadah kepada Allah. Dari pagi sampai sore dia ngapain? Kerja. Nganggul barang, apa yang dikerjakan dulu pada zaman jahiliyah. Ya. Nah, malamnya dia beribadah kepada Allah. Menjadi apa? Ketenangan hati, ketenangan jiwa. Terus apa? Dia rajin beribadah dan terkenal sebagai ahli sufi, maka disebut dia sufi mahabbah. Sufi yang mengusung tentang cinta. Ya. Terus apa? Rabi'ah sangat mencintai Allah, melebihi cintanya terhadap diri sendiri. Nanti banyak kisah-kisah tentang Rabi'ah. Ya. Pada kesempatan yang lain nanti kita akan putar film tentang Rabi'ah al-Adawiyah. Bagaimana dia cintanya kepada Allah. Sudah nih. Paham dari apa contoh perilaku orang yang bertauhid? Kita lanjut. Menerapkan perilaku tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Ngapain? Ya, artinya yakinkan diri kita bahwa kita itu semuanya beribadah, bekerja hanya untuk Allah, semata-mata mengharapkan ridho Allah. Ya, kalau udah mengharapkan ridho Allah semata-mata karena Allah, semuanya kita bisa terima apa adanya. Jangan mencari apa yang ada, tapi yang tidak ada dicari. Artinya apa? Berusaha. Kita berusaha terus. Kalau sudah mendapatkan pasti kita bersyukur. Alhamdulillah. Kemarin pertemuan yang lalu, astagfir. Kalau kita nggak berhasil apa? Masya Allah. Tuh jangan melihat nasional. Anjay. Ya, mari ya. Nah, lanjut. Apa? Saja. Orang memiliki ketakwaan akan menerapkan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Artinya perintah Allah pasti dijalani, larangan Allah pasti dijauhi. Apa? Kita sudah yang menimbulkan sikap kesungguhan, pengharapan dan optimisme. Optimisme ini artinya apa? Orang yang selalu nggak pernah yang namanya putus asa, dia selalu semangat. Ya, optimis, selalu terus bekerja. Gagal terus lagi, jangan gagal udah putus asa. Ini selalu orang yang mau mencoba terus menerus, ya. Terus mendidik akal manusia agar berpandangan luas dan suka penelitian tentang alam. Ya, artinya apa? Jadi kita membaca alam ini. Jadi belajar itu bukan hanya dalam dunia pendidikan sekolah, tapi belajar dalam situasi dan kondisi yang kamu lihat di alam, di masyarakat. Itu menjadi pembelajaran psikolog. Situasi dan kondisi yang kamu hadapi. Paham? Apalagi mendidik manusia merendahkan diri dan tidak tertipu oleh sifat-sifat kemanusiaan. Maksudnya apa ini?
Maksudnya tidak diperbudak oleh hawa nafsu manusia. Kita bisa meredam. Paham? Jangan pengen ini, pengen itu, pengen ini, bisa kabar. Pengennya doang mau. Paham? Dua, terus menjauhkan dirinya dari angan-angan yang kosong, suka ngayal. Kalau mulai teman yang suka ngayal ngomong, lalu masuk buat terasa. Nah itu ngapain dia? Lagi berfantasi, lagi berangan-angan, berandai-andai, berimajinasi, wajib ditegur. Jangan berimajinasi mulu, jangan berangan. Ayo bekerja. Halu bersih nasi. Dah, lanjut diliputi ketenangan dan pengharapan. Artinya apa? Artinya apa? Kalau kita suka yang namanya mendekatkan diri pada Allah, insya Allah hati kita merasa tenang. Apapun yang kita lakukan di masa-masa karena Allah, kita akan merasa tenang. Agak apa sih namanya? Rasa kusuk, keburu-buru, dapat hubung ke seorang. Ya, paham? Terus apa? Pengharapan. Pengharapan ini pasti semuanya kita serahkan kepada Allah. Allah lah yang menentukan itu diijabah atau tidak diijabah. Artinya langsung atau nanti ditunda. Kita yakin pasti semua Allah akan berikan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Terakhir, berpotensi masuk surga. Ya, jangan berangan-angan kita mau masuk surga, tapi kalau perintah Allah Mengharapkan dalam hidup. lanjut berpandangan apalagi Dan tertipu oleh apa yang sifatnya manusiawi dan duniawi. terus Akan bertutur hatinya. terus Diliputi rasa gelisah. Akan pasrah. ini berkaitan daripada tadi orang yang berperilaku tauhid. Paham? Apa? Jadi kalau orang yang nggak bertauhid ini nggak ada rasa optimis dalam hidupnya, udah sekali mengejar gagal udah capek kapok. Kantor. Kayak sekarang kamu nanti apa? Menghadapi yang namanya ujian sekolah semester. Hadapi dengan kenyataan, kalau dapatnya kecil bagaimana? Kejar untuk remedi. Kalau misalnya enggak, alhamdulillah atas keberhasilan sendiri. Paham? Ada pertanyaan? Enggak ada? Baik, sebelum saya akhiri, sebelum kita tutup dengan rangkuman, saya akan membagi berapa kelompok ya? 1, 2, 3, 4, 3 kelompok saja lah. 3 kelompok, nanti kamu itu mencari yang tadi sudah dibahas. Apa itu? Sifat-sifat orang yang tidak bertauhid, artinya orang yang tidak memiliki keimanan, kepercayaan, dengan rangkuman. Ini juga Oh, ini doang. Ayo. Tadi nggak ada optimis tadi ya. Tidak mau kalau optimis cek ya kembali kayak suzon kan suzon ini gara-gara ini ya, gara-gara ini. Itu aja yang datang dong. Gue pengen dapetin kamu kayak Pak Adi. Jadi kita udah bakal Dapat? Ya. terus apa tadi Woi, astagfirullahaladzim, mari.
Yang belum dilanjutkan. Sudah? Adakah kelompoknya sudah belum? Belum? Lagi nyari jomblo? Sudah. Silakan kelompok siapa? Farid dong, Farid dulu. Kelompok Farid. Tak kewakilan. Ya, sebutin nama kelompoknya siapa aja. Terus tadi kita pelajari apa hikmah orang yang bertauhid dan tidak bertauhid. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, Arif Firmansyah, Fitra Juliansyah, Muhammad Rizal Jadi, dan Farid Yadra Santoso akan menjelaskan akibat orang yang bertauhid dan yang tidak bertauhid. Hikmah orang yang bertauhid yang pertama adalah dia selalu optimis, berpandangan luas, mendapatkan ketenangan batin, dan juga berpotensi masuk surga. Sedangkan orang yang tidak bertauhid, dia akan selalu pesimis atau berpandangan negatif, terus berpandangan sempit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, ciri orang bertauhid artinya tidak akan gelisah dan tenang, dijamin masuk surga. Percaya bahwa Allah akan menolong setiap saat, selalu berpikir optimis. Selanjutnya ciri orang yang tidak bertauhid, selalu berpikir buruk, tidak tenang dari gelisah selama hidupnya. Ayo Alika. Silakan nomor 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yaitu Alika dan Fatia. Terus dari saya Fatia dan Nabila. Mungkin tidak bertauhid, 1, tidak memiliki rasa optimisme. 2, mudah tertipu, tidak merasa gelisah. 4, menembus neraka. 5, bertauhid, 1, tidak akan gelisah. 2, Setelah apa yang kalian presentasikan ke depan berkaitan dengan orang-orang yang ciri-ciri orang yang bertauhid dan orang-orang yang tidak bertauhid, itu adalah salah satu pembahasan kita pada hari ini. Apa yang kalian tadi kemukakan dalam kelompok mungkin bisa nanti membuka pada hati kalian masing-masing. Sesuai dengan pembelajaran kita yang hari ini adalah kita mengerti tentang makna tauhid. Nah, setelah itu kita tahu apa yang termasuk dalam ruang pelajaran pada hari ini yang kita sudah bahas. Apa saja yang pertama? Yang pertama, tauhid Islam meyakinkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu baginya. Kedua, ilmu tauhid tadi adalah kata lain bisa ilmu usuluddin, ilmu aqaid, ilmu kalam, ilahiyah, dan uluhiyah. Itu pembagian pembelajaran atau pembagian tauhid. Uluhiyah, rububiyah, dan sifatiyah. Terus apa? Hikmah bertauhid menumbuhkan sikap optimis. Apa optimis? Dan kesungguhan dalam hidup. Terus akibat negatifnya tidak ada optimis, maka pengharapan dalam hidup berpandangan sempit dan mudah tertipu oleh hal-hal yang bersifat manusiawi dan duniawi. Paham? Sudah, sebelum ditutup ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, baik apa yang disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 semuanya bagus. Kita berikan aplaus sekali lagi. Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Ketemu lagi pada pertemuan minggu depan
kedepannya membahas tentang bab selanjutnya. Akhir kalam dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.